Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang ambo hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah beserta jajaran beliau, khususnya pada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hijrah rahimakumullah, dan teristimewa sekali pada anak kami generasi penerus nanti yang akan menggantikan kita Bapak Ibu 10, 15 atau 20 tahun berikutnya. Anak-anak itu telah disebut menggantikan nawar. Pertama-tama puji syukur kita berikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah ya, karena pada malam hari ini sesuai kata adinda kita tadi, tidak karena kesempatan, kalau tidak karena kesehatan, tambah celai. Kalau tidak karena iman dan kasabut buat hadir bersama-sama di masjid Bapak Ibu. Kesempatan ada, kesehatan lain, iman tidak ada, tidak tergerak hati datang ke masjid. Lebih-lebih hujan bepa, tambah sulit jadi, tambah baik, menambah alasan untuk tidak datang ke masjid. Ada wanai, iman ada, kesehatan ada, kesempatan ada. Bisa jadi nanti ibu sibuk membuat kue. Takut ibu. Kue tak buat. Ada mana? Iman, kesempatan ada, kesehatan kurang. Tidak, dia bisa hadir bersama-sama di masjid Bapak Ibu. Berarti kita hadirkan musajiko karena 3 hal: kesehatan, kesempatan, dan iman. Alhamdulillah Bapak Ibu, Allah agen kawal itu sehingga bisa hadir bersama-sama di masjid Allah dalam rangka berbudia, yakni mendirikan jam mulai ibadah di malam bulan Ramadan. Bapak Ibu, selawat dan salam kita panjatkan buat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bantu kecil adik tadi, adinda tadi itu kalau berselawat buat Bapak Ibu, mudah kita berselawat pada Rasulullah di akhirat nanti di yaumil akhir. Selawat yang sering kita baca itu menjadi syafaat penolong awak. Penolong awak Bapak Ibu. Sebab kita nanti di padang mahsyar di yaumil akhir itu, di situ masalah tidak ada manusia yang tahu Pak, antara tahun waktu pada mahsyar itu kumpul Bapak Ibu. Pas sehari di situ, sehari di akhirat sama 1000 tahun di dunia. Kok nyampang sebulan di situ Pak. Berarti kali 1000 kali 1 bulan, 100.000 kali 72. Nah, itu apa itu? Nah, supaya cepat kita diproses oleh Allah, kita berselawat kepada Nabi Muhammad supaya dihati pertolongan waktu beliau. Rasulullah Nabi Muhammad SAW ketika beliau akan wafat itu apa itu? 3 kata dikeluarkan kepada anaknya, yaitu ummati, ummati, ummati. Bagi siap karena Bapak Ibu sebelum Amr dan Zid yang melakukan Israel berbisikkan, ya anakku Fatimah di sini. Tidak cek kalimat cek Fatimah ke bapakmu, ummati, ummati, ummati. Tidak anak yang di katut, tidak anak yang sambil Bapak Ibu. Umat awak pula hati ini. Jadi Bapak Ibu, cintailah Rasulullah itu sekurang-kurangnya dengan cara berselawat. Bunuhnya untuk awak juga dia. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, tadi istawa dengan nama mampu maradoni Bapak Ibu. Ambo dulu lagi kambabu jumpa dusi. Ambo lahir pada Pananam. Waktu itu orang tua Ambo sedang candunya menonton Piala Dunia. Waktu itu Bapak kita tahu Piala Dunia waktu itu yang dimenangkan oleh negara apa?
Argentina, Brazil. Argentina. Ambola iya. Kurang ke cinta cantum bola waktu itu Argentina dipelopori oleh Maradona Pak. Lain waktu itu si William Maradona supit Maradona. Sampai kini yang boleh pandai bola Pak. Pandai main bola. Sampai kini. Aku berasal dari Bukit Tinggi di Padang Pak Ibu. Aku sejak tahun 2005 kuliah. 2009 aku tamat YN diminta jadi garis dulu Pak. Aku pernah tamat YN Pak. Aku tak bisa jadi garis. Waktu itu 2007 aku semester sampai diminta jadi garis dosen. Tidak loh Pak. Aku tamat dari siap. Aku tunggu siap tamat tahun 2009 diminta aku jadi garis sampai dari 2009 sampai 2018 Pak Ibu di Masjid Kompleks Pertanian Regulata Bandar Gue, itu dikenal dengan BPP. 2018 aku berkeluarga kedua, 2020 aku diminta jadi pengurus lain. Waktu sampai sini alhamdulillah. Mungkin masih itu Bapak Ibu mengenai biografi aku sebagai tanda perkenalan. Baiklah Bapak Ibu pada malam ini tausiahlah Adida Tadilan Nantenjo tentu ini buat palu lain. Kalau tadi mungkin bisa dikasih Bapak Ibu kata saya, ini kata maluan lain. Cuma kita tetap berangkat pada judul yang telah diberikan. Namun sebelumnya judul rupo selanjutnya Bapak Ibu. Ruponya tercari dalam judul dari Masjid Al-Ittihad yang di bawah, yang di kompleks 60 B, Musik Kota Jalma. Bocahnya tadi ruponya salah jadi ya. Cuma judulnya tidak jauh beda. Kalau diangkut sebagai lupa beda. Arah situ. Kalau di Al-Ittihad itu aku suruh cara mampu memperbaiki cara hidup. Kalau di situ aku bagaimana menjadi manusia bermanfaat asal Pak aku kasih tujuh arahan. Jadi judul tausiah kita pada malam hari ini menjadi memperbaiki cara hidup. Bapak Ibu, kalau membahas masalah memperbaiki, ibaratkan motor Bapak Ibu, motor, awak punya motor, nulawak balik motor kok baru, motor ada mono, awak balik baru, awak ambil baru dari showroom, katalah atau kredit namanya, yang penting mobil atau kendaraan kita ambil dari showroom dalam keadaan standar sesuai dengan ketentuan pabrik. Tentu lalu pakai Pak, sebulan, 2 bulan, 3 bulan dipakai. Tentu sudah dipakai tentu adanya pergeseran. Berarti lari dari standar sudah itu. Kok podilan tak dibuka, kok busi tak dibuka, akidah dua Pak, Bapak Ibu. Tentu kita kembalikan kepada keadaan semula. Nah begitu pula kita kalau kita bawakan dalam kehidupan kita sehari-hari, memperbaiki cara hidup berarti kita standarkan kembali kehidupan awak sesuai dengan kehendak Allah. Boleh Pak, kok pengantar saya baru? Bagaimana kehendak Allah? Berarti kita waktu lahir atau sebelum kita lahir, waktu awal Bapak Ibu di dalam kandungan seorang ibu, pas umur 14, waktu itu masih janin. Kata Allah, alastu birab itu tahukah engkau aku ini Tuhanmu. Ada wewa bala syahidna. Yo aku mengaku ya Allah engkau Tuhanku. Ketika lahir dalam keadaan fitrah barasia. Itu makanya Bapak Ibu anak kita kalau lahir bayi lahir dalam keadaan menangis. Alun-alun terangkan dalam sampai ini bayi menangis galak. Itu masih dua, bayi masih dua tulang. Kita punya dia. Itu makanya menangis. Mengapa menangis? Dalam satu riwayat dikatakan bayi menangis ketika lahir dan ditangisinya adalah dia cemas sampai kapan bisa saya fitrah seperti ini. Oh ya Pak Ibu. Di antaranya adalah sampai bila ya Allah aku kok bisa berhasil. Nah, kita kembalikan memperbaiki cara hidup. Tentu Bapak Ibu banyak di antara manusia Bapak Ibu. Hidup kadang-kadang seenak kita, kenapa? Padahal kita diberikan ketentuan dan aturan dari Allah. Dari Allah kita diberi aturan.
dari manusia kita juga diberi aturan melalui peraturan-peraturan yang ditetapkan, baik itu dari pemerintah, baik itu tempat kita tinggal atau dimanapun. Nah, kadang-kadang kita hidup seenak apa yang kita inginkan. Ada coba Bapak Ibu lama lewat tabuan cek lain. Kalau bisa kan lama lewat kan 7 diulang. Beri kerajuan kok, berang tak ulang. Ambo kerajuan kok, Allah berang tak bertentangan tak dengan agama. Di hukum negara bertentangan tak, diulang banyak berang atau tak. Nah di sini. Tapi banyak ibu bapak kebanyakan tidak menghiraukan. Nah, jadi sekarang kita perbaikilah cara seperti itu. Tentu ada kiat-kiatnya. Sebelum kita ke sana, apa kata Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan hendaknya Anda memperhatikan untuk hari esok. Artinya Bapak Ibu, anak kerajuanku dan ada tekanan untuk ini dan kelama jawab tentu yang kita kerjakan itu ada jawaban. Nih, mempunyai perbaiki cara hidup. Sebab kita hidup di dunia ini ada nanti pertanggungjawaban yang tidak. Jangan terlena dengan cara hidup seenak kita. Apa kiatnya? Yang pertama kiatnya adalah pahami bahwa kita diciptakan Allah untuk menyembah, mengabdi. Itu apa Ibu? Dasar diciptakan oleh Allah. Kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan kujadikan manusia dan jin kecuali menyembah, mengabdi. Itu apa itu? Dasar dilahirkan ke dunia ini dibuat itu kehendak Allah. Kehendak Allah, engkau dilahirkan orang sembah kau. Alastu birabbikum fala syai'in ajarkan. Di sini banyak orang tidak paham Bapak Ibu. Lupa atau tidak belajar sama sekali. Menganggap enteng bahwa awak hidup di dunia untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa mengabdikan diri kepada Allah? Allah berikan fasilitas Bapak Ibu. Apa fasilitasnya? Bumi beserta isinya. Cuma banyak orang terbalik Bapak Ibu. Dan fasilitas di Allah terlena dengan fasilitas lupa jo penyembahan tak. Lupa tujuan yang mengadil yang diciptakan. Lebih penting dunia daripada akhirat nyata di mana-mana, baik itu di kantor, baik itu di ladang, baik itu di pasar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Awak ikan tuang, pantalai sawah ikan tuang, awak di ladang ikan tuang, awak di pasar di masjid ikan tuang semua. Bikulah. Coba kalau ibu sama memanggil atasan memanggil bapak ke kantor saya sebentar Pak. Bagage waktu ibu Bapak Ibu. Capek ibu. Nih, lalai. Bapak Ibu, kita sadari kembali bahwa tujuan kita utama kita diutus oleh Allah atau hidup di dunia ini untuk mengabdi Bapak Ibu. Itu makanya Allah ya bumi bersatu di sini. Pakailah kau jadikan ini penunjang supaya kamu mengabdi kepada Allah. Dan itu banyak Bapak Ibu kurang dibalikkan. Allah nomor 2 kan, dunia nomor 1 kan. Bekolah masalah tidak tu. Ambu pantai lampu oleh awak ketik baru mudo baru. Lagai kelana mau nak dua beko tobat ya. Itu salah Bapak Ibu. Kalau tahu siapa mau nak dua beko bisa itu. Yang kedua, selalu ingat Allah dan perbaiki akidah. Bapak Ibu, Allah itu diingat. Takkan bisa kita mengingat Allah kalau akidah kita tidak mantap. Baca contoh sebentar ingat Allah. Sementara akidah lama tidak. Takkan bisa. Apa itu akidah? Nah, ini akidah itu ikatan perjanjian kita sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik.
Di situ masalah akidah kok manusia menganggap dia sudah tahu sudah paham dengan masalah ketuhanan. Sini menganggap padahal tidak sama sekali belum paham. Buktinya tidak jelas melakukan kesalahan. Akidah itu apa itu? Coba tadi ikatan, diikat hubungan kita dengan Allah. Apa yang diikat? Keyakinan kita bahwa kita bertuhankan Allah. Apa itu? Duduk masalah Allah. Itu makanya dalam rukun Islam, rukun pertama itu adalah kalimat syahadat, tauhid, akidah. Aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad Rasulullah. Di dalam kenyataan kehidupan kita, kadang kita Tuhan di nomor, Allah di nomor 2 kan. Akidah apa itu tiga? Uluhiyah. Yang kedua namun akidah uluhiyah. Yang ketiga namanya akidah asma wa sifat. Apa itu akidah uluhiyah? Yaitu akidah keyakinan kita kepada Allah semata-mata yang kita sembah itu hanyalah Allah. Tidak ada kekuatan selain dari kekuatan Allah. Tapi banyak bapak ibu kurang mereka menganggap ada kekuatan lain dari kekuatan Allah. Syirik jadi. Ingat, syirku billah, syirik kepada Allah termasuk dosa besar. Jelas satu-satunya untuk menghilangkan dosa syirik itu adalah tobat. Tak bisa buat puasa Bapak Ibu. Kusubana Bapak Ibu serius melaksanakan ibadah puasa, dosa syirik tetap berlaku. Hanya bisa dihapus dengan tobatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah wa tobatan nasuha insyaallah. Berarti akidah rububiyah kita berkeyakinan bahwa semata-mata yang disembah hanyalah Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu bergeser, sakit bergeser Bapak Ibu tidak mengatur. Contoh, anak sakit, anak satu-satunya anak, Bapak Ibu. Dapat kalau ambil tu lain, nanti punya kadang sakit. Anjingnya tak do, kakaknya tak do, sama kewayang. Akhirnya sakit parah. Dibawa ke dokter A, tak sehat. Dibawa ke dokter B, tak kunjung cekak. Dibawa ke dokter C, malah parah. Akhirnya bertemu dengan seorang dokter, yo hebat. Menurut orang tua anak tadi, orang tua anak tu, bapak, anak engkau sakit parah, lari kok kemakai, tak kunjung pulih. Tolong, bapak hebat. Tolong anak aku pak rawat para pak minta Cambodia. Artinya apa ni bapak? Mobil saya berikan apa mereknya? Mau uang saya berikan berapa jumlahnya? Yang penting anak saya sehat. Ikut anak semata wayang pak yang paling disayang cinta dapat terapi oleh. Akhirnya anak dirawat berselang waktu sampai bulan anak sembuh bisa galak mani badannya buka kuat. Pokoknya sehatlah mau diawat. Ditelepon oleh dokter, Bu, anak ibu sudah pulih, sudah sehat, sudah bisa dibawa pulang. Tolong ibu jemput. Ibu tadi, bapak tadi, ibu lah orang tua si anak kalau ke rumah sakit, ada si ibu bapak anak tadi, bapak dokter. Terima kasih banyak Pak. Kalau tidak gara-gara Pak, kalau tidak Pak tolong, kalau tidak bersobo aja Pak, mungkin mampu mati. Gara-gara dokter kecil orang itu salah Bapak Ibu syirik. Allah lah yang menyehatkan anak di dokter hanya sebagai perantara. Dokter itu hanya usaha. Lupa kadang-kadang Bapak Ibu di sana hati, bahagia tadi, lupa Allah jadi. Disangka dokter itu yang menyehatkan anak, padahal tidak. Allah dokter perantara. Itu Bapak Ibu syirik. Bisa tidak? Atau banyak waktu 7 tahun belakang batu akik kamu di masa masa batu. Tidak batu kuat, tidak dipukul belakang dari imam. Tidak batu kuat, tidak boleh. Sari sakit. Gara-gara batu selama itu, gara-gara batu sakit bertambah, akidah bergeser, rusak. Kedua namanya akidah uluhiyah. Apa itu akidah uluhiyah? Keyakinan kita beribadah semata-mata untuk Allah, tidak untuk orang lain, Bapak Ibu.
awak berinfak, bersedekah, berwakaf, jangan jauh ujian, jangan sampai jangan harus tahu doang. Kita ke masjid jangan gara-gara diajak. Awak puasa jangan gara-gara desakan menantu baru puasa selawat, desakan awak jadi menantu baru masa sekarang diuruskan membuat puasa ini menantu orang puasa selawat kali dua hari. Gara-gara ibu gara-gara menantu awak kuat puasa kan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Itu yang baca ketika salat apa itu dalam doa kita. Inna sholati sesungguhnya salatku ya Allah, wa nusuki keseriusanku, kekusukanku dalam salat dalam beribadah, wa mahyaya hidupku ya Allah, wa mamati matiku ya Allah untuk engkau buat sekalian nah bukan untuk orang lain, bukan karena diajak, bukan karena ikutan. Desakan wajib ekos kaum sajinya, itu lawak. Jangan kita beribadah karena Allah. Itu yang dia Bapak Ibu, akidah uluhiyah. Yang ketiga namanya akidah asma wa sifat. Keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu memiliki nama sesuai dengan sifat. Basar, Allah Maha melihat. Sama, Allah Maha mendengar. Nah, kalau ya Allah yakin Allah itu Maha melihat, jadi tidak punya ukuran. Walaupun dia nak mencari dengan mencari ustaz itu tidak mencari kamu. Tidak tahu orang ustaz tidak tahu, tapi Allah kan. Kalau orang yang yakin akidahnya Bapak Ibu yang mantap akidahnya, aduh nampak ini nak kenamu memang dia. Ketika ibu hari siang angin anak tak di rumah, bapak bekerja, kakaknya lalu adiknya main, ibu masak tidak hari pulang puasa. Pari apa kalau kemana awik, pagi ada awik. Nampak awak salah memasak, nampak semangkuk atau bala ya Pak. Nah, waktu itu tangan naik. Kalau akidah itu lama, semangkuk tadi bisa tadi cok naik tadi bisa tadi, nasabah tadi bisa skeptis kecok dua aja lah. Pulang mah udah di rumah anak atau makan sawah, kan tak tahu lah betul. Itu lalu coba kalian ya untuk mati jadi kurang dulu. Tapi siapa yang lebih tahu? Allah. Suami tidak tahu, anak tidak tahu, anaknya lain tidak tahu, Allah tahu. Kalau keyakinan akidah kita asma wa sifat lancar, di mana saja kita Bapak Ibu tak akan mau kita, karena kita yakin Allah Maha melihat. Selanjutnya kita kasih kisah Bapak Ibu berdoa. Selalulah kita berdoa kepada Allah. Kadang-kadang Bapak Ibu mengadu Ustaz, labar kali ya berdoa. Cuk sebentar tak dikabulkan ya Allah. Kita periksa balik Bapak Ibu. Sebab Bapak Ibu dalam doa itu adalah Tuhan main no. Tak sekedar berdoa saja. Apa pertama? Dengan sungguh-sungguh Pak. Sungguh-sungguh memang dari hati yang paling dalam dia butuh Bapak itu yang berdoa Pak. Aku anak gading-gading kita jodoh aku doa lah. Ya Allah berikan aku seorang imam. Terus sungguh-sungguh diminta. Galak. Anak ni ibu orang galak kata apa tu? Kata bu ibu apa? Kata bu. Tak isi doa tu. Nah, sungguh-sungguh berdoa. Ya Allah berikan aku jodoh seorang imam. Jangan minta aku berikan jodoh apa yang ganteng ya Allah, yang kaya, yang gagah, yang tinggi, yang putih. Banyak kasih dikandak aja Allah. Tahu Ustaz? Artinya berikan aku seorang imam. Imam itulah satunya Ustaz. Kalau laki itulah berikan aku seorang istri yang salehah yang bisa mengikuti perintah suami. Itu yang berdoa ditahu. Dan seterusnya itu dengan penuh harapan berharap Pak. Sungguh-sungguh tadi ya Allah sudah Bapak Ibu. Ya Allah ampuni bersuami ya Allah. Ya Allah ampuni bersuami ya Allah. Ya Allah ampuni ya Allah disampai ke Makkah umrah segala macam berharap. Kalau terusnya kalau asalah capek-capek apa tu? Jangan berdoa sama Bapak Ibu sementara dosa ikrarlah buat tobat. Kalau pernah mau durhaka kepada orang tua, tobat. Pernah kita syirik, tobat. Pernah kita berbuat salah, minta maaf dulu. Baru kita berdoa. Itu dosa segala sebanyak entah
Tidak akan mau Allah mengabulkan. Seterusnya, berdoalah di waktu yang mustajab. Bapak Ibu, waktu mustajab ketika kita berdoa itu kapan? Ini adalah waktu-waktunya Bapak Ibu supaya doa waktu dikabulkan oleh Allah. Pertama, antara azan dan qomat. Tunggu. Ketika ibu sholat sunat di masjid, ibu sholat, sesudah azan sholat rawatib, habis sholat sunat berdoa lah ibu sebelum qomat. Itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Subuh, zuhur, asar, isya, kalau maghrib oke lah, jalan PT. Berdoa kita ketika rentang waktu antara qomat dan antara azan dan qomat. Berdoa, insya Allah dikabulkan. Kedua, kapan lagi kalau bagi bapak-bapak antara dua khutbah pertama dan jarak itu ada jarak antara khutbah pertama dengan khutbah kedua sholat Jumat. Duduk kaki sebentar, pas kaki duduk tu doa lah bapak sebentar. Yo banyak yang dapatnya doa apa? Kepanjang tak sampai ya. Yo kan bisa betul ada kesimpulan. Apalagi di mana lagi waktu yang mustajab di tanah mah. Apalagi bulan Ramadan dan lalu apa itu mustajab itu waktu di ketika orang lalu sadonyo awak kajago di situ Allah memperhatikan awak jago ya sholat ya tapi sholat dulu jangan hanya berdoa jago jempo doa saja sholat tahajud dulu sholat tahajud dua rakaat sampai rakaat jumlahnya atau sampai 8 rakaat kalau bisa sholat itu berdoa lah kalau dapat keloi atau apa itu dikabulkan oleh Allah. Dia menangis waktu Allah, ya Allah, aku ingin punya minatku yang soleh ya Allah. Dan adilah ya Allah, carianlah anakku gantilah, kamu ingin minatku yang soleh. Berharap dapat baik insya Allah. Terus yang keempat, memperbaiki cara hidup itu adalah berbuat kebaikan. Bapak elok wah kasih-kasihan Bapak Ibu. Apa kata Allah dalam surat An-Nisa ayat 36? Ikut panjang Bapak Ibu ayatnya, aku bacakan saya arti ya. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, ibnu sabil. Berbuat baik orang tua. Kepada orang tua kita berbuat baik, orang tua sudah sayang Bapak Ibu, orang seorang anak kaya, sibuk dengan usahanya, katakanlah seorang yang dia pengusaha sehingga tidak bisa menyibukkan hidupnya untuk orang tua sedikit. Waktunya habis berusaha ketika kaya anak tadi orang tua tadi dimasukkan ke mana nanti job. Tidak bisa mengambil waktu seketik untuk merawat orang tua. Sehingga orang tua terbengkalai, terlantar. Berbuat baik kepada orang tua termasuk memulahkan rezeki orang tua. Wa bil walidaini ihsan, kepada orang tua hendaklah berbuat baik. Kadang-kadang Bapak kok secara psikologi Pak ya. Kalau secara psikologi ajaklah awak orang tua di rumah. Bisa kalau ini mereka Pak, artinya kos secara psikologi Pak ya, bukan secara dunia ekonomi. Kalau secara dunia mungkin itu dimaafkan, tapi secara psikologi tidak ada orang tua dekat sana loh. Kalau itu hanya diletakkan di pagi itu hati kita menyecek tuh Pak. Hanya tidak mau menyampaikan awak tuh Pak ya. Kepada orang miskin, awak ibu memasak di dapur lapian kuahnya, itu maknanya beliau dan kuah mesti dilapian. Oh ya Cik Ustaz, kalau semua macam dia, ketika kamu memasak di dapur, berarti itu seorang ibu, tolong lebihkan kuahnya. Ajar ke tetangga yang membutuhkan dan kuahnya itu makna itu. Misalnya, jadi lapian masakku, ajar ke tetangga, itu jangan kau dah kiai saja. Lebihkan, banyakkan. Akhirnya tetangga, dan kalau dia ada batik, tentu dia lain itu. Akhirnya saya dah kan nampak orang tu butuh tidak, tapi ada ukur. Terus pada anak yatim, Bapak Ibu, kepada anak yatim, ini
yatim berarti anak kita semua. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang liris Bapak Ibu. Ada anak yatim ketika lebaran, aku itu dan orang anakku yang menangis. Nah, Bapak Ibu, menangis, dia tidak ada yang dimakan, tidak ada yang dipakai. Bagaimana orang setempat tidak tahu? Nah, Bapak Ibu, Rasulullah sewaktu beliau akan melaksanakan sholat dalam perjalanan beliau bertemu dengan seorang anak rupanya anak tak duduk Bapak Ibu tasuni menangis. Ditanyalah Rasulullah, mengapa hai kau menangis nak? Aku yatim ya Rasul. Ya Rasulullah, baju nak do serawan nak do makan nak do. Menangis Rasulullah, yo gendong anak tu pulang balik. Dak, ko Rasulullah kapai surat Bapak Ibu. Yo gendong, ko pulang dulu. Dia anak tadi dulu. Murid itu Rasulullah Pak Ibu. Jadi ketika awak rayo bagada hati ada anak yatim yang menangis. Nah, pokoknya sampai terjadi Bapak Ibu. Ibu Pak. Mudah insyaallah sampai sekarang di daerah kita belum ada terjadi. Nah, itu terakhir. Nah, ini. Terakhir cara memperbaiki cara hidup itu adalah minta ampun kita kepada Allah setiap saat dan setiap waktu Bapak Ibu. Sesudah sholat astagfirullahaladzim. Kalau bisa Bu Bapak Ibu 100 kali minimal 3 kali sesudah sholat atau dalam keadaan santai astagfirullahaladzim. Pulang sholat tarawih di rumah sudah tadarus jangan HP yang cari HP cari status nanti like-nya waktu jadi dah gawe status gua nanti komen sibuk di WA sibuk di FB sibuk di Instagram alay siko minta ampun lu Pak yang takana poha memang itu apa Ibu kini kok yuk manusia dalam penelitian dikatakan lebih cenderung HP lebih banyak waktu itu apa Pak bayu apa Ibu teknologi itu kalau orang tak pandai-pandai mempergunakan baca lain suami istri gara-gara HP baca kawan gara-gara HP patangka orang di kampung gara-gara HP informasi ku yang janjian kadang-kadang tak kurang terang ada orang mengecek sampai kita sampai dewa dulu ini tak nyambung Bapak Ibu jadi janganlah hanya sibuk dengan dunia istighfarlah kita kepada Allah setiap saat setiap waktu apa kata Allah Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Maidah ayat 74 Allah katakan afala yatubuna illa Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim yang artinya maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya dan Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Minta ampun kepada Allah insyaallah Allah ampuni dosa. Ya itulah Bapak Ibu 5 poin mengenai cara memperbaiki cara hidup. Tapi kesimpulan pertama tadi pahami tujuan kita hidup. Yang kedua selalu ingat Allah dan perbaiki akidah. Yang ketiga selalu berdoa kepada Allah. Yang keempat berbuat kebaikan kepada siapapun atau kepada siapa saja. Dan terakhir selalulah minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu kita termasuk orang-orang yang memperbaiki diri. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Waduh kasih buang Bapak Ibu kananya sebagai Bapak turun. Ampun minta maaf. Ampun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.